Perkenalkan, nama saya Octavianus Ermbelu, NIM 1903030060, kelas B, jurusan Sosiologi semester 5, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membacakan review tentang sebuah buku yang berjudul Protes dan Gerakan Sosial. Beberapa tahun terakhir telah terlihat ledaknya gerakan protes di seluruh dunia, dan teori-teori akademis berlomba untuk mengejarnya. Seri ini bertujuan untuk lebih jauh pemahaman kita tentang asal-usul, transaksi, keputusan, dan hasil gerakan sosial dengan mendorong dialog di antara banyak tradisi pemikiran lintas negara-negara Eropa dan lintas benua. Protes besar dan progresif terhadap pendirian konservatif yang ditampilkan di halaman depan media massa barat hanyalah ujung dari gunung es dalam hubungan yang berubah antara masyarakat sipil dan negara di Asia Timur yang demokratis. Ketiga masyarakat yang dipelajari dalam buku ini memiliki sebenarnya mencapai era baru, pasca pertumbuhan tinggi, dan sekarang sudah mapan demokrasi yang telah menyebabkan kecemasan sosial baru dan meningkatnya normatif perbedaan. Pada gilirannya, memiliki dampak pada hubungan dan interaksi opinions antara masyarakat sipil dan negara, ditandai dengan jalan baru yang mengejutkan, kerjasama dan area pertikaian yang kompleks. Selain itu, dalam buku ini tidak hanya fokus pada gerakan protes progresif, tetapi mencoba untuk menjangkau melampaui dikotomi klasik dengan versus masyarakat sipil progresif, dengan termasuk kasus-kasus baru yang disebut gerakan kontra-konservatif. Namun demikian, perkembangan ini tertanam di Asia Timur, tertentu institusi dan dependensi jalur. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks Asia Timur, kita akan mulai dengan gambaran singkat tentang perkembangan negara dan implikasinya terhadap jalur tiga negara Asia Timur dan kisah sukses ekonomi mereka. Dalam buku ini ada beberapa bagian yang dijelaskan. Yang pertama tentang isu yang berkaitan dengan lingkungan. Dengan bantuan wawancara tangan pertama, dalam buku ini telah mencoba untuk membangun apakah berkembangnya masyarakat sipil yang mempertanyakan negara lebih sering terjadi ketika partai-partai konservatif berkuasa dan lebih sedikit lagi setiap kali lebih banyak partai progresif adalah telah dilakukan melalui analisis dua beton studi kasus, peraturan polusi udara dan sistem AMDAL, dirigisme yang kuat dari pemerintahan KMT sebelumnya, dan terkadang perilaku tidak liberal memiliki efek pemberdayaan pada masyarakat sipil Taiwan sepanjang dekade terakhir, dengan para aktivis menjadi lebih kuat kapanpun KMT berkuasa dan melemah dalam visibilitas setiap kali DPP memiliki pemerintahan administrasi terbaru yang efek dan pengaruh penuhnya pada kedua lingkungan dan masyarakat sipil akan lebih mudah diukur pada akhir masa jabatan Tsai. Secara de facto, telah memasukkan beberapa masyarakat sipil aktor yang selama ini aktif mencoba mengubah sistem dari dalam. Bahkan jika visibilitas masyarakat sipil telah berkurang, ini tidak otomatis berarti para aktivis kurang efektif untuk tidak mampu mempengaruhi sistem. Di dalam faktanya, dengan menunjuk tokoh-tokoh teknis kunci dalam posisi-posisi kunci kekuasaan hierarki lingkungan, DPP telah menunjukkan peluang bagus untuk mencapai solusi yang telah lama dicari untuk banyak masalah lingkungan yang masih mempengaruhi negara. Faktor-faktor pendorong itulah yang membuat masyarakat memilih DPP dalam pemilu 2016, seperti keadilan transisi, keadilan inklusivitas, perlindungan, kelompok yang kurang beruntung, dan masalah kualitas hidup. Lanjutkan menjadi isu penting di kalangan masyarakat umum. Dalam kasus Taiwan, inklusi sosial dan kesetaraan tidak dicapai melalui redistribusi sumber daya, melainkan peningkatan daya beli, konsumen massal, pelebaran, dan pertumbuhan proporsional dari kelas sosial yang lebih tinggi.
Di masa lalu beberapa tahun, karena kejenuhan melalui konsumerisme massal dan keterbatasan mengenai mobilitas ke atas, model inklusi sosial yang sebelumnya kohesif dan kesetaraan mulai runtuh. Sementara warga menuntut lebih banyak keadilan dan keadilan di banyak bidang. Selanjutnya, dalam kasus Taiwan, lebih dari di negara-negara Asia lainnya, muncul beban berat politik dan ekonomi seperti Cina daratan semakin mengganggu dan mempengaruhi dinamika internal Taiwan, mendorong para politisinya untuk memposisikan kembali diri mereka sendiri dan kebijakan mereka serta meningkatkan pertanyaan tentang identitas dan kedaulatan nasional. Dalam bagian atau bab yang pertama ini juga menjelaskan tentang 3 jenis jaringan yang LSM di Asia Timur umumnya dibangun sebagai bagian dari strategi advokasi mereka. Jaringan yang hub and spoke, jaringan horizontal, dan jaringan vertikal. Jaringan ini pada gilirannya memungkinkan aktor kebijakan di dalam dan di luar pemerintahan, di tingkat lokal, regional, dan nasional tingkat, untuk mengatasi masalah aksi kolektif institusional. Secara khusus, mereka memungkinkan beragam aktor untuk bekerja sama dalam penciptaan dan penyebaran pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Mereka menciptakan mekanisme di mana LSM dapat memberdayakan sekutu dalam pemerintahan dengan membantu mereka mengatasi birokrasi hambatan dan dengan menghubungkan dengan sumber daya baru. Bagian kedua dari buku ini membahas tentang politik identitas. Jepang telah menyaksikan munculnya demonstrasi dan kebencian nativis kejahatan sejak akhir 2000-an, memimpin diet untuk memperlakukan undang-undang negara, undang-undang anti-rasisme pertama pada tahun 2016. Buku ini dalam bab ini bertujuan menjelaskan tentang bagaimana mereka memeriksa sifat pro-kemapanan gerakan nativis Jepang. Gerakan Men sering mengkritik pendirian sayap kanan yang berkuasa, tetapi harus dianggap sebagai kekuatan detachment dari pendirian dalam dua cara. Yang pertama, nativisme Jepang adalah varian dari revisionisme sejarah, dan munculnya kekerasan nativis adalah produk sampingan dari kebangkitan sejarah revisionisme di antara pendirian sayap kanan pasca Perang Dingin Jepang. Meskipun gerakan nativis dan sayap kanan mendirikan sayap kanan, namun tidak langsung terkait satu sama lain. Yang pertama mengambil penuh keuntungan dari peluang diskursif yang dibuka oleh yang terakhir. Kemudian masyarakat umum menyukai gerakan nativis sebagai bagian dari konservatif pembentukan. Gerakan nativis mereka tidak pernah menganggap revisionisme historisnya sebagai suatu masalah. Sikap konservatif seperti itu pendirian membawa legitimasi gerakan nativis menjadi adil dalam suatu masalah. Perbandingan pada tahun 2006 tentang kasus Jerman dan Austria. Dia menunjukkan bahwa orang Austria cenderung takut menghadapi tanggung jawab perang mereka, menganggap diri mereka sebagai korban nazisme. Di balik kebangkitan Austria radikal kanan terletak pada budaya politik yang toleran terhadap fasisme. Selain itu, kondisi geopolitik selama Perang Dingin, di mana Jepang memainkan peran baru sebagai sekutu lama Amerika Serikat di Asia, juga dimaafkan, setidaknya sebagian kejahatan penjajahan Jepang sebelum Perang Dingin Dunia. Kebijakan suam-suam kuku mengenai pemukiman kolonial memungkinkan hak pendirian sayap untuk melestarikan revisionisme sejarah sampai legitimasinya meningkat di era pasca Perang Dingin. Konflik mengenai pengakuan atas sejarah tidak hanya belum terselesaikan, tetapi telah menjadi salah satu yang paling penting dan masalah sulit yang menghambat rekonsiliasi di Asia Timur. Jepang menyimpan inisialnya biaya menstabilkan hubungan bilateral dengan negara tetangga yang baru didirikan negara dengan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap mereka. Dalam jangka panjang, namun
Jepang masih membayar ketidaktahuannya tentang masalah lalu, seperti yang dicontohkan oleh kebangkitan revisionisme sejarah dan pendakian gerakan aktivis pada kereta musik. Oposisi konservatif terhadap aborsi, pernikahan sesama jenis dan gender, pendidikan kesetaraan adalah kasus perkembangan yang menarik secara intelektual dengan sebuah gerakan balasan yang dimaksudkan untuk membatalkan pencapaian dilakukan oleh gerakan perempuan dan dimaksudkan untuk membatalkan pencapaian oleh di gender di Taiwan. Sebuah analisis masyarakat sipil Taiwan tidak akan lengkap jika kita gagal melakukan kampanye ini menjadi pertimbangan karena mereka sama-sama terorganisir sendiri, berbasis massa dan berorientasi pada kebijakan dan sama seperti saingan progresif mereka sendiri. Bab yang terakhir membahas tentang neoliberalisme dan inklusi sosial. Bab ini didasarkan pada penelitian jangka panjang di SLG, nama samaran untuk organisasi nirlaba atau NPO di Tokyo Timur, didirikan di bawah Undang-Undang NPO tahun 1998. Didirikan sebagai NPO pada tahun 2000-an, SLG adalah salah satu yang terbesar organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan pembelajaran seumur hidup di Jepang lebih hampir dari 2 dekade. SLG menawarkan lebih dari 100 kursus lokal masyarakat. Namun, SLG menghadapi krisis dan bersiko bubar pada tahun 2018 karena terhadap keputusan pemerintahan kota untuk memotong pendanaannya. Bab ini juga berpendapat bahwa SLG adalah kasus publik yang berorientasi neoliberalisme administrasi, mengejar desentralisasi, dan mengurangi biaya. Pada saat yang sama waktu, SLG tidak mendorong kegiatan mandiri yang berorientasi pada warga. Sekian dan terima kasih.